Berlatarkan di tahun 2003, Andri dan Wati meminta agar bisa kaya raya di makam keramat. Karena hujan mereka pulang, bukannya harta yang didapat, malah Wati positif hamil. Hal itu semakin membuat Wati stres dan memilih memendamnya sendirian. Wati menemukan lowongan kerja mengasuh lansia di koran bungkus makanannya, mendapatkan bonus yang tidak main-main juga. Keesokan harinya mereka berangkat menggunakan becak dan langsung terkesima dengan rumah mewah sang juragan. Interview pun dilakukan oleh Sata. Karena mereka langsung diterima, barang pribadi mereka pun diboyong ke kamar baru. Beberapa tugas yang harus dikerjakan seperti mengganti sajen, memelihara ayam, sampai tugas utama menjaga si nenek. Ketika berjemur, Tejo membawakan bunga kantil pesanan si nenek. Setelah mendapat tip, Tejo pun pulang, sementara si nenek memakan kembang kantil tersebut. Ketika menyuapi nenek, Wati menemukan sajen di kolong ranjang. Ketika dimandikan, si nenek ngeliatin langit-langit sambil histeris, membuat Wati kesakitan dan pergi. Bak mandi pun menghitam sampai-sampai si nenek muntah darah. Andri yang mendengar hal ini langsung membopongnya. Ketika di warteg saat membeli makanan, Wati mendapat informasi jika kejadian aneh di rumah si nenek disebabkan banyaknya kiriman santet yang gak mempan. Karena di rumah nenek ada berangkas yang bisa bikin kaya 7 turunan, Wati pun pulang dan disambut bangkai kucing. Ia menyuruh Andri menguburnya di tengah hujan yang lebat. Sementara Wati mengganti pakaian si nenek, kemudian membuatkan bubur. Namun tiba-tiba lampu berkedip. Sontak si nenek kejal karena dijerat kalung sendiri. Dengan lilin di tangannya, Wati adalah saksi pertama kematian si nenek. Wati menduga kematian ini disebabkan santet karena kondisi jenazah si nenek yang gak wajar. Pikiran licik Wati pun bekerja. Ia mengajak Andri kabur dengan menguras harta si nenek terlebih dahulu. Andri ditugaskan menjaga mayat si nenek, sementara Wati yang keliling lemari. Pertama dibuka, isinya hanya gelas kosong. Wati naik tangga dipanggil Andri karena ia penasaran dengan sesuatu di dalam lemari kaca. Andri tak kunjung bisa membukanya sampai-sampai Wati ketiduran. Andri yang belum menyerah malah mendengar suara aneh. Si nenek pun hilang. Sesuatu kerukupan selimut dibuka oleh Andri, malah ia yang tersedot ke dalam selimut itu. Untungnya itu hanya mimpi. Kabar buruknya si nenek benar-benar ada di samping Andri. Ia membangunkan Wati, sontak mereka terkejut karena tiba-tiba jenazah si nenek berpindah ke bawah kolong ranjang. Tejo yang mengantar kembang kantil, ia memaksa masuk untuk melihat keadaan si nenek. Mereka pun mencegahnya dengan nyogok Tejo. Telepon rumah berdering karena Sata mengabarkan akan datang hari ini juga. Kali ini Andri sudah tidak bisa mencegah karena lama-lama mayat bisa membusuk jika tidak segera ditangani. Andri membeli formalin di rumah sakit kemudian menginfuskannya ke dalam jenazah si nenek. Sata sudah datang sehingga Andrilah yang menyambut, sementara Wati yang meriasi nenek seakan-akan beliau masih hidup. Sata keburu sampai di kamar si nenek. Ia hanya perlu cap jempolnya, kemudian langsung pergi. Sebelum itu Sata menegur Andri karena ia tahu jika tadi pagi mereka tidak menjemur si nenek. Pagi hari mereka mendorong jenazah nenek menemui warga yang tidak sadar tentang yang terjadi sebenarnya. Bahkan Bu Marni sampai membungkuskan makanan. Sampai rumah Andri dan Wati tidak sengaja main gebuk bantal dan menemukan uang di dalamnya. Bahkan ternyata kasur si nenek juga berisi uang. Wati menemukan 2 kunci di bawah kasur si nenek. Saking senangnya Wati sampai ngeledekin jenazah si nenek. Tiba-tiba lampu mati dan tiba-tiba si nenek hilang dari kursi roda. Terdengar suara tembang, ternyata itu adalah suaranya Wati. Ada si nenek di belakang Wati yang membuat Andre ketakutan. Pagi harinya tiba, Wati terbangun duluan. Ia memunguti uang-uangnya, namun ada sosok berdiri di hadapannya. Andre pun dibangunkan, nyatanya jenazah si nenek sudah kembali duduk di kursi rodanya.
Melihat keanehan yang semakin menjadi, Andri menyarankan mereka segera pergi, namun Wati masih gagah bertahan. Mereka menemukan pintu rahasia di dalam lemari. Ada semacam ruangan persembahan dan penggeledahan pun dilakukan. Wati menemukan berangkas terkunci, sementara Andri menemukan beberapa foto. Mendengar hentakan kaki Wati dan Andri keluar, di hadapannya sudah berdiri Nawa, anak keempat si nenek. Andri membawakan barang-barang Nawa. Betapa kagetnya mereka karena jenazah si nenek sudah berpindah sendiri ke kamarnya. Nawa memberikan daftar belanjaan. Kali ini Andri yang berangkat. Ia mengamati foto kuno temuannya dengan berbagai kode. Berdasarkan gosip warga, si nenek memiliki 100 anak dan akan meninggal satu persatu di hari ulang tahunnya. Bisa jadi gosip itu fakta kalau nenek suka numbalin anaknya. Wati yang membawakan makanan terheran-heran melihat Nawa dan anaknya ceria di hadapan jenazah si nenek. Datanglah Andri yang mengajak Wati pergi demi keselamatan mereka. Malam hari Wati datang ke kamar si nenek, membuka lemari dan masuk ke kamar rahasia. Langkah kaki mengikutinya. Saat otak-atik berangkas, pintu lemari membuka sendiri. Wati tidak peduli hingga si nenek berdiri di belakangnya. Andri terbangun melihat Wati keluar kamar. Yang ngikutin, tiba-tiba Wati hilang di ruang tengah. Andri menemukan Wati nangis di pojokan. Pagi harinya Sata menemukan Andri tergeletak di depan pintu. Ia diperintah menangkap ayam mau dipotong. Kemudian ada si nenek di sana, seketika tangannya kaku. Ayam yang dipotong pun layaknya Wati. Andri langsung masuk dan mengakui bahwa ia telah memformalin si nenek. Tentu saja saat ada Nawa nggak percaya karena si nenek masih segar bugar. Wati pun memarahi Andri karena semua rencananya gagal. Disinilah Wati mengakui jika ia hamil sehingga membutuhkan banyak uang. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi Wati dan Andri. Rencananya Andri yang mengalihkan perhatian Sata dan Nawa, sementara Wati yang membuka brankas. Baru nempelin kunci, ia disambut si nenek yang berdiri dari kursi rodanya. Kemudian ikut masuk ke dalam lemari. Wati terlempar dalam alam kesunyian. Ia terus berjalan mencari Andri, malah bertemu keluarga jenazah. Dari belakang ada yang narik, Andri pun datang menenangkan Wati. Mereka turun ke ruang berangkas dan mencoba kode tebakannya. Benar saja mereka berhasil, isinya adalah emas batangan dan lembaran uang. Andri juga mengambil keris. Semua selesai, mereka pun keluar dengan senangnya. Namun Andri malah ditarik, Wati pun menolongnya. Mereka tertatih-tatih malah masuk ke alam kesunyian menyaksikan si nenek yang dikelilingi jenazah kaku anak-anaknya. Sekuat tenaga mereka membebaskan diri dari kepungan jenazah itu. Sayangnya Andri harus kena terkaman. Wati yang selamat pun melarikan diri keluar dari rumah tersebut, namun dia mengingat kenangan bersama Andri. Wati pun kembali, ia bersimpuh di hadapan si nenek sambil menyodorkan harta rampasannya. Dia pun masuk karena Andri dikembalikan dengan keadaan sehat walafiat. Sampai di depan pagar, Wati mengalami pendarahan. Ternyata dia mengalami keguguran. Sementara di dalam rumah saat ada Nawa merayakan ulang tahun si nenek. Dan film pun berakhir.